Masya Allah, barakallah fiik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, ada seorang ibu rumah tangga yang berusaha menghikmatkan dirinya untuk suami dan mendidik anak-anaknya di rumah. Tapi akhir-akhir ini terasa amat kencang syubhat seorang wanita harus bisa mandiri dan harus bekerja di luar rumah untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu di rumah tangganya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang syubhat tersebut? Bagaimana jika wanita itu berinvestasi dengan takwa agar Allah Subhanahu wa taala membantunya dari setiap kesulitan yang terjadi? Bukankah ujian bukan hanya dari segi harta? Ada seorang yang ingin membuat sesuatu untuk dijual, tapi di satu sisi wanita itu takut akan melalaikan atau mengurangi jatah waktunya untuk keluarga. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Banyak kekhawatiran dari para orang tua. Kadangkala orang tua ini mempersiapkan anaknya untuk bekerja mencari dunia, bukan untuk menjadi seorang istri dan ibu buat anak-anaknya. Yang ada di benak orang tua, kamu harus bekerja. Kamu harus bisa mandiri. Kenapa? Kalau nanti engkau diceraikan sama suamimu, engkau sudah mandiri, engkau sudah punya penghasilan. Subhanallah jemaah. Jadi anak itu dipersiapkan untuk bercerai. Bukan kita nggak tahu Ustaz. Persiapkan dia untuk menjadi istri yang soleha, menjadi ibu yang teladan. Dan kalau bicara rizki, rizki itu ada yang dicari dan ada rizki yang mencari. Kita kadang-kadang sibuk berpikir rizki yang dicari. Ada rizki yang mencari kita. Kita kadang-kadang nggak sadar berapa banyak rizki yang datang tanpa kita sangka-sangka. Jadi hilangkan syubhat itu. Engkau laksanakan tugasmu sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Kalau nanti jaga-jaga suami menceraikanmu atau ada masalah keluarga, tadi engkau sudah sebutkan. Apakah kita nggak bermodal takwa aja? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Siapa yang kasih solusi? Bukan bapaknya, bukan. Allah Rabbul Alamin. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wallahi jamaah, kita banyak cerita orang yang kasih rizki tanpa disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, artinya dia menyerahkan semuanya kepada Allah, dia bergantung kepada Allah, dia laksanakan tugasnya sebagai hamba. Fahuwa hasbuh. Allah akan cukupi dia. Di masa pandemi kita dapat melihat dengan nyata orang-orang yang bekerja, orang-orang yang punya penghasilan banyak bangkrut, di PHK mereka. Ini orang sudah bekerja supaya kita tahu bumi ini milik Allah Azza wa Jalla. Yang Allah apabila hendak menentukan sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun. Jutaan manusia di PHK ya, di masa pandemi ini. Bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara. Berapa banyak yang terdampak. Maka seharusnya engkau kalau takut ada apa-apa dengan rumah tanggamu, engkau bergantung sama Allah Azza wa Jalla, sama talinya Allah. Aku punya Rabbul Alamin. Yang jelas, ketika seorang hamba bergantung sama Allah, urusannya mudah jemaah. Dan surat ini, ayat tadi yang Anda bacakan, itu adanya di surat At-Thalaq, surat perceraian. Karena syubhat itu ada memang. Maka Allah jelaskan. Karena kalau ada perempuan yang, ya Allah gimana? Ana ini ibu rumah tangga, Ustaz. Ana ini nggak bekerja ini dan itu. Ketika engkau berada di perut ibundamu 9 bulan, siapa yang kasih rezeki kepadamu? Engkau belum bisa berpikir, engkau belum bisa bekerja, engkau nggak bisa apa-apa, nggak bisa berdoa juga.
Allah yang kasih rezeki. Maka seorang mukmin itu harus yakin bahwa 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, rezeki dia sudah dicatat. Barakallahu fiik.